Prof. Renat, ada satu hal kemarin orang selalu ketika kampanye dulu orang bilang begitu Jokowi akan jadi presiden, dolar akan di bawah 10.000. Ya. Lalu kemudian banyak hal lah yang dijanjikan pada waktu. Tapi ternyata kan sekarang Anda tadi sudah jawab bahwa sebetulnya dolar memang menguat dan itu untuk semua mata uang. Semua bangsa. Nah, yang kemudian sekarang orang bilang pertumbuhan ekonomi kan janjinya 7%. Nah, kemarin 4,67% untuk triwulan kedua. Tetapi Jokowi kelihatannya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini seperti ini. Ya, jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran, baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Ngebut tuh. Gesturnya Prof, gimana? Ya, saya lihat apa sih yang mau disampaikan pesannya? Saya kira dia begitu rileks, tetapi kita juga punya masalah kan. Masalah kita adalah kita punya presiden yang memang menjadi menjadi newsmaker. Semua orang ingin mengejar dia. Dulu waktu menjadi wali kota gubernur, Bapak lihat sendiri waktu jadi gubernur, semua orang mengejar dia. Statementnya itu mengandung nilai berita, begitu ya. Nah, akibatnya Pak Jokowi ini kelihatannya terlalu percaya untuk bicara sendiri. Betul. Memang harusnya ada juru bicara yang memberikan penjelasan. Kalau dari gesturnya itu rileks ya. Tetapi kalau menjanjikan bahwa akhir tahun akan tumbuh, saya sarankan sekarang ini kan zaman uncertainty. Zaman uncertainty, bukan hanya uncertainty ya, bukan hanya ketidakpastian, tapi juga bergejolak. Disingkat namanya VUC. VUC. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi kita ambigu orang-orangnya. Jadi kalau sekarang saya bicara bahwa nanti akhir tahun kita akan tumbuh sekian persen, kalau kita tidak bisa melakukannya karena uncertainty dan bergejolak, jangan-jangan baru jadinya nanti bulan Februari, hanya beda 2 bulan. Tapi kita akan ditulis sebagai pemimpin yang berbohong. Oleh karena itu memang pemimpin yang cerdik mengelola informasi saat ini perlu mencari seorang juru bicara yang bisa menyampaikan. Biarlah nanti cacian itu ditujukan kepada juru bicaranya, ya, karena dia yang memberikan janji. Tetapi saya kira sebagai wartawan saya termasuk yang mengharapkan ada juru bicara yang bagus. Harus ada juru bicara yang bagus, ya. Nah, saya kira zaman ini adalah zaman non finito. Non finito. Artinya apa? Tidak selesai. Saya baca Ibu Risma sudah begitu yakin akan terpilih sebagai wali kota Surabaya, lawannya kecil ada, tapi ternyata kecil. Lawannya tidak ada. Lawannya tidak ada, tertunda mungkin bisa 2 tahun. Dan dia mengatakan di koran, banyak mimpi saya yang belum tercapai. Kita baca itu. Mimpi saya ingin mensejahterakan orang, jalan dari sini ke sini untuk menyambung ini dengan ini, belum tercapai. Bukankah ini sudah dialami oleh Sutioso? Monorail tidak jadi, ya, itu non finito. Saya pergi melihat 4 buah patung karya Michelangelo yang tidak selesai, disebut The Naked Slave, patung atlas yang sedang memikul sesuatu. Ini tidak jadi. Dan di situ dijelaskan ada beberapa teori. Salah satunya adalah Michelangelo kemudian keletihan. Michelangelo kemudian ditinggalkan oleh sponsornya karena sponsornya belum meninggal dunia. Ada yang tidak pasti di dunia ini. Pemimpin yang membangun sesuatu jangka panjang, infrastruktur dan sebagainya, tentu akan menghadapi namanya non finito ini. Non finito, ya. Tidak selesai. Tidak selesai karena berbagai hal. Tentu saja dia harus mempunyai nafas yang cukup, dia harus mempunyai lari yang cukup kencang, sehingga jamin dalam waktu pemerintahannya harus bisa selesai. Apakah ini bukan sekedar pemberi harapan kosong begitu kalau dia mengatakan bahwa akan terjadi seperti ini pada akhir tahun? Justru itu diperlukan orang lain untuk menyampaikannya. Lebih baik pihak ketiga menyampaikan karena ada ketidakpastian. Jadi kalau secara teoritis di atas kertas ini memang benar. Kalau yang lain ini ceteris paribus. Itu betul, ceteris paribus ya. Ya, ceteris paribus artinya konstan, tidak bergerak. Tapi ini semua bergerak, Pak Don.
Dolar ini sebentar lagi juga berubah lagi. Karena Amerika khawatir dengan strong dolar ini, dia tidak kompetitif di pasar dunia. Satu. Yang kedua, negara-negara tetangga juga berebut sepotong kue untuk menumbuhkan ekonomi mereka. Yang ketiga, politik ini kan tidak diam. Sekarang kalau diam, karena mereka harus bertarung di pilkada. Betul. Mereka harus mencari koalisi-koalisi baru yang mungkin lawan jadi kawan. Tapi selesai itu, mereka akan kembali bertarung di sana. Jadi masih ada banyak hal yang tidak pasti yang saya kira pemimpin harus waspada, pemimpin harus bijak menyampaikannya. Tetapi dia juga punya kewajiban untuk memelihara harapan kan, supaya Tugas pemimpin supaya memelihara publik tidak juga frustrasi dan tidak Ya. putus asa. Cara terbaik adalah segera cari hal kecil yang mudah dikerjakan, ya, yang mudah dikerjakan, yang dampaknya besar pada masyarakat, biayanya tidak terlalu besar, tapi kemudian dapat segera dihasilkan dalam tempo 1-2 bulan. Begitu itu jadi, saya kira masyarakat akan melihat ini pemerintah bekerja ini, pemerintah ini bekerja, ada hasilnya. Ya, salah satunya misalnya karya-karya dari para pendahulu yang belum selesai diselesaikan. Betul. Ya, kemarin saya kira sudah baik itu tol Cipali. Itu orang mudik pada saat mudik sudah bisa pulang mudik dan merasa nyaman. Ya. Kemudian berikutnya adalah misalnya transportasi menuju ke bandara. Ini kalau dijadikan. Kemudian juga berikutnya adalah pasokan pangan. Masyarakat sudah ribut soal daging sapi. Kalau dia bisa tunjukkan daging sapi, dia beli dari para petani, segera lempar lagi ke masyarakat. Masyarakat bilang, kemarin kita khawatir, ternyata hari ini menjadi kenyataan. Ditambah dengan waduk-waduk yang bisa segera cepat diselesaikan. Sektor pertanian dihidupkan. Ya. Prof, ini kan tagline kita 17 Agustus ini adalah ayo kerja, 70 tahun. Ya. Kalau saya minta pandangan Prof tentang kabinet atau presiden, apakah kan dulu memang bilang kerja, kerja, kerja. Pandangan Anda setelah melihat 9 bulan ini? Pak Don, saya harus garis bawahi, pertama saya bukan orangnya Jokowi, dalam arti saya pembantu Jokowi. Iya. Saya selama beliau menjadi gubernur dan menjadi presiden, saya belum pernah ketemu. Gubernur pernah satu kali karena saya mengundang ke kampus. Ya, dan saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan beliau. Tapi saya kira kita perlu garis bawahi bahwa memang saat ini semua orang harus bekerja keras. Bekerja tidak cukup hanya bekerja biasa, bekerja keras, bekerja cerdas. Kita harus lari lebih kencang dari di luar sana. Karena di luar itu bekerja lebih cepat. Larinya perubahan itu lebih cepat daripada di dalam negeri. Itu pertama. Yang kedua adalah hari kemerdekaan. Ingat, pejuang-pejuang kita berjuang dengan darah dan nyawa. Masa kita baru gak ada terpaan ekonomi ini sudah menangis, sudah berteriak. Sudah cengeng. Saya selalu menjawab di Twitter, jangan cengeng. Jangan cengeng. Ya. Tapi mereka selalu membalikan, sampai kapan kita jangan cengeng? Selamanya janganlah jadi bangsa yang cengeng. Ini bangsa pejuang, ini bangsa yang tidak mendapat kemerdekaan karena diberi, tetapi adalah karena kita merebutnya. Jadi saya menyarankan anak-anak muda jangan menyerah dan jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita dan masuk dalam provokasi saling membenci satu sama lain. Karena kita menang, karena kita bersatu dulunya. Prof, terima kasih sudah datang. Terima kasih, Pak Don. The best, to the point. All the best, Pak. Ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Profesor Renald Kasali pada DBS To The Point kali ini. Anda sudah mendengar, tentu Anda bisa berbeda pendapat dan pandangan tentang apa yang kita bicarakan. Silakan. Dan kita akan berjumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami pada saat ini.